Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan guest speaker Zendi Bramantia di Janji Temu podcast kali ini. Zendi ini adalah co-founder dari Sabakota ya. Nah, Sabakota itu sebuah usaha di bidang Universal Data Driven Technology for Farming with High Efficiency and Productivity. Wah, gila. Pabaliut lah bahasa Sunda nama. Jadi apa tuh Zen Sabakota itu? Ya, Kalau mungkin dijelasin lagi. sama kota tuh, ya kita tuh sebenarnya bergerak di bidang smart farming ya. Jadi Hmm. kita meng-embed teknologi IoT, Internet of Things untuk eh, men- di sektor pertanian tujuannya sih untuk mendapatkan untuk mendapatkan hasil panen yang optimal lah gitu. Di Hmm. samping tujuan-tujuan lainnya tentunya gitu. Oh gitu. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, Sabakota itu nama apa sih? Dari Kota mana tuh tuh? sebenarnya bahasa Sunda sih. Oh Sebenarnya ya. sama kota. Oh, Sabakota. Jadi kayak Sama kota. ini, Iya sama kayak kota. Kabayan, Sabakota gitu. Kabayan. Iya. Jadi jadi filosofinya gini sih sebenarnya. Itu kan awalnya tuh kita sangat fascinated sama ini ya. Sama smart farming di negara-negara empat musim ya. Amerika Hmm. dan yang punya musim dingin lah. Jadi mereka itu nggak punya kebebasan dalam untuk bercocok tanam sepanjang tahun gitu kan karena ada Hmm. keterbatasan musim ya gitu. Hmm. Nah itu mereka itu dengan keterbatasan itu mereka tuh muncul dengan ide-ide smart farming itu untuk Oh, khususnya menerapkan teknologi IoT dan intinya itu mereka bisa bercocok tanam di sepanjang tahun lah gitu. oke. Nah, Jadi lu mengadaptasi teknologi yang udah ada di luar dan menerapkannya di ya, Indonesia gitu. nah itu kan sangat menurut ya awalnya sih kayaknya wow banget ya, cuman kesininya tuh memang banyak kendala ya. Karena Hmm. di sini kan sepanjang tahun lu bisa nanam apapun dan Betul, bisa betul. tumbuh ya. Betul. Nah, kalau di idenya dari referensi gua tuh, mereka tuh kan pakai ini ya, pakai grow light ya. Hmm. Hmm, hmm. Jadi untuk Apa tuh grow light tuh? grow light tuh lampu yang ditujukan untuk menggantikan peran matahari sebenarnya gitu. Hmm. Karena mereka kan eh, matahari nggak sepanjang tahun bersinar 12 jam penuh lah gitu ya atau Apakah itu lebih sama gitu sama kan. ultraviolet atau beda lagi? Grow Ya light ini. sebenarnya kalau kelihatannya sih mirip ungu ya, sebenarnya itu Iya. bukan ungu warnanya tapi itu kombinasi merah dengan biru itu sebenarnya, Hmm. kombinasi merah dan biru kalau di spektrum warna tuh. Dia karena kalau menurut penelitian tuh spektrum warna yang sangat mendukung fotosintesis tuh hanya merah dan biru. Sehingga itu sebenarnya kalau dicampur kan jadi hijau ya. Merah Hmm. biru tuh ya. Iya, iya, Tapi iya, kalau iya. kita lihat ini nih kelihatannya ungu gitu loh. Hmm, hmm, Mungkin hmm. kayak lampu yang ada di belakang lo itu sih yang kelihatannya kayak gitu. Oh, kayak gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi Ah. sebenarnya itu buat menciptakan ini buat membantu fotosintesis gitu loh. Hmm. Nah, itu kalau kita contoh idealnya kan kalau di referensi kita kan ya mereka ditaruh di ruangan tertutup, Hmm. terus dikasih sinar itu selama eh, layaknya matahari lah gitu, 12 Hmm. jam atau lebih lah. Bahkan ada Hmm. beberapa tanaman itu yang bisa di push sampai 18 jam untuk dapetin hasil yang optimal gitu. Jadi Hmm. sebenarnya kalau kalau tiap tanaman tuh punya ini kan, punya apa Karakteristik sendiri. karakteristik ya. Hmm. Dan sebenarnya ada tuh kalau kita browsing-browsing tuh ada tuh tanaman ini butuh sinar mataharinya sekian jam, sekian jam, sekian jam untuk dapetin hasil yang optimal seperti itu. Hmm. 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 Jadi seperti itu. Tapi kan kalau di Indonesia kan itu yang sebenarnya kendala yang sering gue temuin kalau kita ketemu investor dulu tuh awal-awal. Jadi lu kenapa pakai lampu ini kan matahari gratis Iya, berlebihan di Indonesia gitu khususnya iya. gitu. Itu challenge sih. Maksudnya gue dalam memasukkan ide itu di Indonesia tuh itu challenge gitu yang Nah, harus lu gue ada jawab nggak gitu. maksudnya itu jawaban dari itu? Emang itu yang mau gua tanyain sih kalau misalnya Oh tadi ya, juga gua jadi apa? Kita kan beda sama yang di luar. Kita ya, punya matahari. Apakah memang apa yang bisa advantage-nya gitu dengan menggunakan ya, si produk ini? ya. Nah, itu mungkin gue lanjutin dulu tadi kenapa Sabah Kota ya gitu Oh ya. iya, ya, oke, Ya, oke.
Jadi itu idenya tuh sebenarnya gue mau mendekatkan produksi pangan ke konsumennya. Jadi Hmm. deket loh. Kan kita tahu lah kalau di Jakarta ya khususnya, kalau sayuran dan buah-buahan gitu ya, kita pasti bawanya dari yang mungkin puluhan atau ratusan kilometer lah dari Jakarta gitu, Hmm. 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 ya kan. Paling deket lah. Nah, ya kan kalau lu tahu sendiri kalau sayur itu dipanen terus diangkut ke Jakarta melalui Perjalanan darat jar gitu atau perjalanan ya, hmm. bukan langsung point to point kan, Hmm. harus masuk dulu ke pasar, Iya apa betul. kemana gitu kan. Hmm. Hmm. Itu kan berapa jam dari lu bisa Fresh dari mulai langsung gitu ya. ya, Hmm. freshness-nya itu kan. Nah, itu Hmm. makanya gue pengen coba sih ngedekatin produksinya ke konsumennya. Nah, tapi kan masalahnya kalau di Jakarta itu kan gue nggak punya kebebasan ke keleluasan dalam penggunaan lahan kan. Iya. Ya kan karena lahannya pasti sempit. Nah, apalagi kalau idenya mau ditaruh di tempat yang padat penduduk gitu. Masalahnya pasti akan space kan. Nah, idenya itu awalnya memang kita pakai space yang sekecil-kecilnya untuk menanam bisa memproduksi pangan sebesar-besarnya dalam dalam keterbatasan lahan itu gitu loh. Makanya Hmm. kita bikin sebenarnya vertical farming tuh awalnya. Iya Vertical ya. farming jadi instead of dia ke horizontal gitu ya makan space banyak, kita bikin vertikal gitu. Hmm. 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 Nah, nah dengan vertikal itu kan ada hal-hal lain yang nggak bisa dipenuhi seperti mataharinya pasti exposure lebih 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 kurang ya Hmm. Hmm. karena Hmm. ada halangan dan lain-lain. Nah, di situ teknologi masuk gitu loh. Eh, eh, jadi resource-nya itu bukan hanya matahari tapi eh, kayak nutrisi gitu kan, dan irigasinya itu benar-benar dihitung gitu loh, dihitung sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu gitu. Hmm. 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 Makanya makanya masuk IoT gitu kan. Jadi semua tuh dihitung. Jadi misalnya, nah khususnya matahari, kita masih tetap pakai matahari sebenarnya. Tapi kan pasti kurang. Nah kekurangannya itu yang dikompensate sama eh, lampu itu grow light tadi gitu loh. Jadi kita punya sensor yang bisa ngukur sehari ini nih exposure matahari cukup nggak sih gitu. Sesuai spek nggak sih gitu. Kalau Hmm. nggak ya akan dikompensate di akhir harinya gitu loh. Seperti itu. Wah mantep Jadi ya kalau gitu. misalnya hari ini dan pada kenyataannya sebenarnya di Indonesia sendiri ya, yang beberapa referensi yang gue tahu ya, memang matahari itu kurang karena banyak daerah-daerah yang memang sering mendung ya, Hmm. 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 sering mendung gitu. Gitu. Nah, jadi kalau kalau di instalasi gue tuh dihitung, misalnya hari ini ternyata disimpulkan gitu ya kurang 2 jam apa 3 jam, ya lampunya nyala selama 3 jam seperti itu sih. Hmm. Nah, Jadi kalau itu kan matahari nih, apakah di Sabakota ini mengasih solusi juga di irigasinya di air? Apakah menjadi ya, dengan air sedikit jadi bisa diefektifkan gitu seperti itu? Kan kayak Bandung Selatan nih, Bandung Selatan di daerah gua itu kurang banget airnya kalau nggak salah tuh. Nah, kayak gitu, apakah itu ada solusinya juga di Sabakota ini? ya, ya. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru sih. Ini kan Hmm. kita pakai metodenya hidroponik. Ya, Ya kan? Hidroponik itu kan memang desainnya itu udah pakai eh, nggak pakai tanah kan ya. Dia ya, ya. pakai media tanam yang lain gitu. Hmm. Banyak pilihan sih. Nah, terus airnya itu disirkulasi kan. Memang Hmm. disirkulasi gitu. Jadi nggak sekali pakai buang gitu, jadi Hmm. disirkulasi. Nah, di dalam air itu kan eh, ada kandungan nutrisinya yang kita tambahkan gitu sebenarnya. Hmm. 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 Nah, dengan adanya dengan adanya IoT ini itu semua diukur gitu. Jadi tanaman itu tidak berlebihan dalam kalau kita berikan nutrisinya, dan airnya terus tersirkulasi sih. Jadi Gitu ya. tepat tepat inilah apa ya dibilangnya tuh precision farming lah gitu. Precision farming ya. Precision Nah, farming. apakah memang cuman tanaman hidroponik aja yang bisa dikelola oleh si Sabakota ini? Oh,
Sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak. Hmm. Cuman sebenarnya banyak juga kalau kita lihat beberapa startup lain di Indonesia yang udah menerapkan itu untuk open field ya, untuk yang di tanah gitu. Cuman kan Hmm. balik lagi tadi ke tujuan kita emang mau masuknya kan mau sabak kota gitu. Betul, betul. Petani mau sabak kota gitu. Nah ini gue Jadi mau buka nih salah satu contoh hmm, yang ya, udah jalan ya. ya, Jadi contohnya seperti ini mungkin ya. dibuat. Jadi kan itu vertikal. Nah tapi dengan adanya lampu dan ini kan kita berarti ini gimana nih? Ini pakai matahari sebagian, Ya, lalu ini apa? Pakai matahari ya. hmm, Tetap nih kita arahin ke apa? Menghadapnya ke yang paling banyak exposure mataharinya sepanjang hari gitu. Kita hitung kan banyak tuh aplikasi yang bisa ngelihat jalur matahari itu ya. hmm, 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 Nah, itu kita sesuaikan dengan itu. hmm, Nanti baru rata-rata kekurangan mataharinya dalam hari per hari itu kita buat ngitung berapa banyak lampu yang dibutuhin gitu loh. Dan nanti hmm. eh, apa dihitung berapa jam lampu itu harus nyala untuk mengkompensasi kekurangan kebutuhan matahari itu gitu. Oh gitu ya. Seperti Nah itu. Hmm. ini jadi yang perhitungannya di seperti kayak begini ya Zania tampilannya nanti. Ya ini sebenarnya apps ya. Jadi kita udah bikin appsnya juga. Hmm, Jadi di sini sih sebenarnya lebih ke apa dashboard untuk si petaninya nih nanti ngukur nih apa hmm, mataharinya cukup nggak sih hari ini gitu loh. Terus hmm. ini udah berapa lama sih nanamnya dan kapan lebih ke plan apa eh, manajemen panen lah, Oh manajemen panen manajemen gitu. panen ya. Jadi, nah Yuk. karena challenge kita ini dari klien kita tuh kita harus bisa panen tiap hari gitu. Hmm, Karena kan memang tujuannya untuk kalau kita dengan klien itu kita tujuannya itu untuk mereka mengurangi storage ya. Jadi dia dan tetap menjaga freshness-nya. Jadi mereka tuh tiap pagi itu perlu apa maksudnya kita komitnya ke mereka itu untuk bisa dipanen tiap pagi gitu loh, untuk hmm, didistribusiin ke outlet-outlet mereka gitu loh. gitu ya. Gitu. Nah biasanya kalau buat satu restoran kecil tuh ruangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan mereka biasanya berapa luas? Zen kalau di Sebenarnya klien lo sih. sebenarnya sih tergantung kebutuhan ini ya, kebutuhan tanaman sayurnya ya. Khususnya Mhm. ini kita boleh nyebut ini ya, lolos nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa. Wah, jadi lolos itu untuk sayurnya sih nggak terlalu banyak kebetulan gitu loh. Mhm. Kalau sih Eh, kena eh, burger itu ya, burger yang ya, betul. iya. Jadi mereka tuh butuhnya 1 sampai 2 kilo lah per hari gitu loh. Gitu Nah, ya. itu kita bisa penuhi di space 15 meter persegi lah itu, Oh, nggak gede, 15 meter persegi. 15 meter persegi. Jadi itu panen berapa kali seminggu? Mingguan atau gimana? Tiap Atau hari, per hari? per Tiap hari. hari fresh dari Iya, itu. iya, lima Hmm. lima kali, 5 sampai 6 kali lah gitu. Karena mereka Oh, memang mereka, jadi si tanamannya pun di apa dibagi-bagi ya. Ini yang bisa hari ya, Senin diambil, ini Selasa, Rabu, Kamis ya, gitu ya. betul, Wah, iya. kayak pantas. Iya, Jadi keren. memang Jadi challenge emang di fresh situ. ya. Iya, dan apa? Memang kan kita harus on time ya. Karena Mhm. kalau lewat ntar udah numpuk-numpuk gitu kan. Iya, iya, iya. Dan apa? Jadi short atau bisa shortage juga gitu kalau kalau ada yang telat gitu. Nah, itu makanya dibutuhin IoT itu kita buat memastikan gitu loh kalau unsur-unsur hara maupun kondisi environment lain yang dibutuhkan tanaman untuk bisa Hmm. tumbuh secara on time itu Mhm. terpenuhi gitu tiap harinya gitu. Kalau permasalahan sama hama bisa dibantu juga nggak sama kayak gini ada? Enggak sih, kalau kalau hama sih saat ini lebih ke ini aja manajemen. Ini kan kita pakai greenhouse ya, Mhm. jadi pakai solusi yang konvensional lah untuk konvensional untuk greenhouse ya. Mhm. Jadi memang udah tertutup, terus ada apa kayak apa fly trap gitulah, Oh perangkap gitu ya. nyamuk gitu karena kita memang sama sekali nggak pakai pesticide gitu loh. Oh gitu ya. Nggak pakai Gitu. pestisida. Ya, Wah tuh. tapi malah jadi lebih cost efektif juga ya. Maksudnya Hmm, pertama fresh, kedua ya, mungkin jauh lebih mahal sih kalau misalnya jauh lebih murah kalau misalnya ujung-ujungnya dengan ada supply tiap hari gitu ya. ya, ya, Jadi memang salah satu challenge dari klien sih seperti itu juga ya. Memang tujuan kita juga sih seperti itu. Makanya kita di awal itu
selalu kalau kita mau assess nih ya, Hmm? kita mau assess nih, nggak apa, ke klien tuh kita assess dulu kan. Kira-kira saat ini tanaman apa, sorry, sayuran yang mereka terima tuh kondisinya seperti apa dan ekspektasi mereka tuh seperti apa sih? Karena banyak juga kan restoran-restoran tuh yang nggak terlalu memperhatikan, nggak terlalu concern lah sama ini asalnya dari mana gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Ya, gue tidak bermaksud mengecilkan ini ya, Iya, sumber-sumber lain gitu ya. iya, Cuman iya. kan ada juga yang apa, ada beberapa dulu ya calon klien itu nggak peduli lah, toh anyway gua goreng juga kok gitu. Hmm, ya, Gue ya, apa, ya, ya. kayak apa, gue dicincang dicacah-cacah gitu kan, Hmm, hmm, hmm. anyway nggak kelihatan juga gitu loh. Ya, Dan kalau ya, ya. burger kan presentasinya kan harus bagus ya Betul, betul, betul. Ya apalagi kalau misalnya kayak gitu. western ya harus salad yang Ya, kayak gitu ya. ya, betul. Ya, 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 ya. dan, Jadi lu dan target marketnya kebanyakan di food and beverage yang ini dong, yang apa yang menyediakan makanan-makanan western ya berarti. Buat hmm, sekarang. untuk iya bisa juga sih. Tapi juga nggak mesti sih. Ini kita ada permintaan lagi untuk herbs ya. Jadi bukan sayuran yang sifat kayak lettuce gitu sebagai Mhm, sebagai apa sih istilahnya tuh? Kondimen ya. Bukan mhm. kayak gitu, tapi lebih ke garnish gitu. Kayak Ke misalnya oke. jadi kayak kayak apa sih istilahnya tuh? Kalau restoran Thailand tuh kan ada ini ya. Makanan Thailand tuh ada koriander ya kalau nggak salah ya. Jadi yang Basil biasanya. basil Ya, juga. Jadi basil, ha. ada parsley, ada apa, rosemary gitu-gitu. Hmm, Kita juga ini sih bisa fulfill itu seperti itu. Jadi itu kan nggak hanya tapi restoran western memang banyak, tapi restoran Asia pun banyak sih. Ada juga gitu loh yang kayak gitu. Bahkan eh, kalau kalau nggak salah kita pernah ketemu satu restoran apa ya namanya tuh gue lupa deh. Thailand lah itu kali ya itu ya. Nah mhm, itu kebutuhan koriandernya itu sempet nggak sempet ada shortage lah di pasar gitu, jadinya harganya mhm, mahal banget gitu loh. mhm, mhm. Seperti gitu. Nah, memang Hmm, tapi kita assess dulu ya. Mereka biasa dapat dari vendornya dia yang sekarang tuh berapa gitu. Terus kalau kita misalnya bisa neken itu, barulah kita bicara lebih lanjut gitu loh. Kalau hmm. mereka udah ngerasa harganya itu nggak bisa lebih apa? Misalnya kalau misalnya kita mikir ini nggak bisa lebih murah dari itu, kita juga nggak ini sih, nggak maksain gitu loh. Hmm. Jadi di tim lu ada ahlinya di dalam farming dong ya, Iya. bisa mengakses hal itu gitu. Ya, ya ada sih, untuk mengakses sebenarnya bukan hanya farming sih, tapi juga ya sebenarnya hitung-hitungan ini aja sih, hitung-hitungan bodoh-bodoh aja sih. Oh gitu Jadi ya, misalnya mereka saat ini, kotretan gitu. iya, sekarang belinya berapa sih? Misalnya sekilo 25.000 gitu. Hmm. Oke, kita hitung-hitung, oh bisa nih di bawah itu misalnya gitu. Mau nggak nih dengan Hmm. solusi ini gitu. Karena kan mereka Hmm. kan pasti hitung-hitungan, ada ini juga kan, apa, lebih apa sih? Nggak mungkin dia cost-nya lebih gede gitu maunya gitu kan. Hmm. Karena mungkin mereka toh dengan yang sekarang aja udah nggak masalah gitu kan kayak gitu kan kadang-kadang. Ada nggak sih Oh, klien yang memang dia membuat eh, farming itu emang buat supply ke restoran-restoran kayak misalnya kayak gitu nih, nggak masuk nih, oh ya udah sama gua aja disediain, gua sediain tempatnya, gua yang bikin farm di kotanya dan ngasih ke lu pas dibutuhkan, ada nggak yang seperti itu? bisa ada juga itu sebenarnya salah satu ini kita ya apa, strategi marketing kita nanti gitu loh. Kalau misalnya Hmm. restoran yang nggak punya lahan ya, kalau ini kan Lawless kebetulan punya lahan ya. Hmm, hmm, hmm. Nanti itu bisa kerjasama juga dengan yang orang lain yang punya lahan gitu loh. Walaupun Gitu. nggak, lahannya juga nggak kayak lahannya tuh, jangan dibayangin lahan kayak apa ya, kebun luas gitu, enggak sih, kita rooftop dia juga bisa sih. Nggak, maksud Kayak saya, kita maksud gua kan dengan gimana tuh. matahari ini sebenarnya kalau misalnya lu di gedung apartemen lah anggaplah Hmm, di lantai 2 yang nggak kena matahari sama sekali atau nggak ya. kena matahari gitu ya, itu bisa kan dihidupi dengan si ini atau memang tetap harus ada support dari matahari Bisa, itu justru kita kalau secara teknis di itu dark bisa. room gitu maksudnya. Iya bisa. Kita Hmm. yang kita bikin apa, pilot pertama kita kan di kondisi yang sangat ekstrim malah. Jadi emang udah Hmm. panas,
terus di dalam ruko lantai 2 Hmm, beneran, terus hmm, nggak ada matahari kan, ya hmm, udah hmm, hmm, pakai itu dan tumbuh. Cuman kan balik lagi nanti hitung-hitungan ini ya, ekonominya gitu loh. Jadi kalau pakai hmm, lampu kan pasti mahal gitu ya. hmm, Terus hmm, pakai hmm. AC juga gitu, Oh pasti gitu ya. mahal Oh harus kan. pakai AC juga? Enggak? Ya kan suhunya harus dijaga juga, Oh oke suhu oke. suhu maupun kelembaban ya, karena di Jakarta kan lembab lah ya Hmm. termasuk. Itu harus dijaga lah gitu. Nah, AC-nya tidak ini sih, tidak nyala terus-terusan sih. Jadi nanti dari sensor kita yang ngitung gitu. Oh, ini terlalu lembab gitu. Jadi AC-nya harus nyala atau fan-nya nyala gitu. Jadi nggak bisa Nah, berbagai macam tanaman juga ya berarti ya? lebih itu sebenarnya kalau semua tanaman bisa, khususnya yang apa? Kalau vertikal ya, khususnya yang bukan yang berbatang kayu ya. Hmm. Sebenarnya bisa, cuman nanti balik lagi ke hitungan ekonominya gitu. Yang mana yang lebih value-nya lebih tinggi gitu loh, seperti Hmm. itu. Ya 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 Jadi ya. kalau kalau makanya tadi kan kita selalu selalu asesnya kan harganya kalau kita bikin di sistem yang benar-benar dark room tadi lu bilang masuk nggak hitungannya, kalau nggak ya jangan gitu, jangan kayak gitu. Hmm. Ya ya ya. Ada beberapa apa pemilik lahannya juga mau nanam kita nih yang udah kita dapat chance lah dari pemilik lahan yang lahannya tuh di rooftop gitu. Itu Hmm. sangat bisa banget sih sebenarnya itu. Tapi dari Nah, matahari. kualitas vegetablesnya gimana nih? Apakah ada perbedaan yang signifikan atau malah lebih Hmm, bagus? kalau kalau lebih bagus sih gimana ya? Kalau dibandingin hidroponik tuh bagus-bagus sih sebenarnya pada Hmm. umumnya gitu ya. Kalau Hmm. memang sistemnya bagus apa sistemnya berjalan dengan sesuai plannya gitu ya, sebenarnya Hmm. sih Hmm. lebih bagus. Hmm, enggak sih, lebih sama sih sebenarnya, cuman Hmm. kita lebih sasarannya kan lebih on time lah gitu. Ya ya. Jadi Kalau ini dibanding kalau sahabat kota ini ibaratnya membantu untuk save space, terus ya sama mengontrol kapan panen lebih terukur lah gitu ibaratnya ya ya jadinya. Gitu. dan jarak Jarak oh jarak ya jarak antara antara produksi dengan produksi konsumennya dan gitu. konsumen. Ya ya ya. Nah, Iya. kalau misalnya ada yang tertarik nih, Zen itu harus menghubungi siapa dan mungkin lu kalau misalnya nggak keberatan pricingnya tuh gimana tuh? Berapa tuh? Atau beda-beda? Nah, nah ini termasuk perjalanan kita ini juga sih, product market fit sih. Mhm. Jadi awalnya kita masuk itu kan kalau kita mulai startup ini memang kita menjualnya tuh menjual platform ya. Jadi Mhm. platform tuh dari mulai kebunnya yang kita desain vertikal sampai sistem IoT-nya itu gitu loh. Nah, Mhm. itu kita ngalamin ya karena itu termasuk farm ya. Jadi kelihatannya investasinya besar banget sih. Mhm. Padahal ya mau nggak mau farm memang harus dibangun kan. Mhm. Kalau kita mau bandingin sama sama investasi yang harus dikeluarin untuk bikin suatu farm sebenarnya gitu loh. Iya, iya. Nah, itu apple to apple. Cuman Mhm. masalahnya apa jadinya orang jadi bias ya, ini teknologi lu kok mahal banget. Mhm. Padahal sebenarnya teknologi nggak kalau kita pecah dari si farmnya dengan teknologi itu sendiri, inilah nggak mahal sih menurut gue gitu ya. Mhm. Kalau boleh gue sebut angkanya sih, kalau sistem IoT-nya itu sendiri sih mungkin sekitar 20 jutaan sih, 20 20 25 juta, lah 20 gitu. 25 ya. Tapi Ya. itu kita pun ada bisnis modelnya, ada selain beli putus device-nya gitu, kita juga ada yang sistemnya subscription sih, jadi sewa gitu loh. Hmm. Nah, Sewa tujuannya gimana maksudnya? sewa device-nya ini Hmm. eh, eh, kita bayarnya bulanan lah gitu. Ini 2025 tuh udah sama housingnya, Nah, hidroponiknya atau hanya device-nya saja? hanya device saja Oh, gitu. hanya Jadi device-nya kalau saja. kita mau combine sama housing dan lain greenhouse-nya dan lain-lain Hmm. itu sebenarnya dibandingin aja sama orang bikin greenhouse yang konvensional gitu loh. Hmm. Sama aja sih gitu loh. Hmm. 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 Cuman karena itu jadi membuat produk gue terlihat mahal gitu ya dulu ya. Hmm. Awal-awalnya tuh makanya gue pisah nih gitu loh. Hmm. Kalau sebagai gambaran sih kalau orang mau bikin greenhouse tuh per meter perseginya tuh kalau nggak salah ya nggak nyampe sejutaan sih. Hmm, Nggak gitu ya, nyampe nggak sejutaan lanjutan tuh ya, ya, ya. Oke, kayak oke, gitu oke. meter Nah, persegi. nah itu kan berarti udah kalau gue sih
jadi tertarik malah Zen. Gue Oh, kan malah kepikiran jadi aduh gue ada beberapa tempat nih yang emang membutuhkan ya. gitu. Dan apa salah satu teman gue juga yang mau diwawancara nanti dia di Hmm, Australia dia tuh berkebun stroberi dan kalau di Australia kan dia cuacanya empat cuaca ya kalau nggak salah di sana tuh ya ada musim ya dinginnya pada juga musim dingin gitu ya. ya Ya. mungkin bisa nyambung tuh nanti Iya, ya. diiniin. Dia Hmm, dia emang punya kebun stroberi di sana gitu. iya. Nah cuman gini Zen, setelah ini kan kita udah tahu ya jadi mengenal Sabah Kota itu apa produk yang digunakan. Hmm, Nah ini tuh banyak orang-orang juga sih buat podcast ini tuh sebenarnya pengen tahu gimana cara belajar atau tahap-tahap memulai usaha. Ini kayak segmen keduanya gitu Zen. oh ya. Jadi orang tuh memulai usaha tapi mereka tuh suka bingung dari mana. Nah ketika lu memulai usaha ini, menurut lu tuh step-step penting apa sih yang dibutuhkan sebelum lu memulai usaha seperti ini yang lu lakukan sekarang Zen? Hmm, ya kalau gue sih kayaknya lebih learn it hard way ya gue. Gimana tuh? Kayak ya, iya jadi dari ide sampai eh, apa mau masuk market itu gue lumayan panjang juga sih, lumayan Hmm. panjang dan ini kan Tahun berapa sih gue lu mulainya nih? dua Mulai dua ribu berapa ya? 2018 kayaknya sih. 2018. Dibandingin sama apa? Dibandingin sama startup-startup yang 2018 mulai atau 2018 baru ide? 2015 mulai. Mulai. Idenya lebih awal lagi mungkin 2017. Nah, jadi Oh, berangkat 2017. idenya tuh terlalu menurut gue apa ya? Idealis nggak ya? Terlalu idealis nggak ya? Jadi ya pertama sih kalau kita nyari ide ya, kalau bisa sih jangan yang benar-benar apa? Jangan yang benar-benar nggak ada benchmarknya gitu ya, Jakarta ya misalnya, Hmm. khususnya di Indonesia gitu ya. Hmm. Hmm, hmm. Nah itu lu bakal bakal pasti ya susah. Orang lu kalau misalnya mau mau mengkomunikasikan ide lu juga kan pasti kan ada challenge juga kan di situ kan. Iya, Ya, iya, kecuali iya. mungkin mungkin ada orang-orang yang wah sangat sangat communication skillnya sangat Istimewa lah ya. istimewa bisa menghipnotis gitu. Nggak ngerti lah gua. Gitu. Cuman gue memang kalau kalau awal-awal kita pasti kan awalnya kalau startup itu kan kita bikin prototype Hmm. terus kita bikin tadi ya pitch deck gitu ya bikin Hmm. gimana kita mengkomunikasi ini produk ini terus pasti kan kita mau ngembangin produk ini kan butuh funding kan ya. Hmm. 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 Nah, ketemu investor kan pastinya kan. Nah, ketemu investor tuh pasti ditanya, gue dulu ini banget sih, apa ya, awam banget lah, nggak ada motor. Hmm. Awam banget sih, jadi, wah nggak ada, kita nggak ada pesaingnya nih, ini kita pemain pertama nih. Hmm. 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 Itu nggak boleh banget jawab kayak gitu. Justru kalau investor ngelihat lu apa nggak ada benchmarknya, lu nggak punya pesaing, berarti mungkin market lu belum proven gitu. Investor Oh, kan jadi iya, nggak mau iya. ya. Betul, betul, betul. Iya, Iya, iya. iya. Hmm. Cuman Hmm. kalau digali lagi sebenarnya ya semua itu kan ada pasti yang ada yang baru juga sih di bawah matahari ini nggak ada yang baru. There's nothing new under the sun ya. Ya. Sebenarnya kalau kita gali-gali lagi sebenarnya gue ada pesaing juga sih gitu pesaing Hmm. dengan petani-petani hidroponik kan udah banyak kan sebenarnya di Indonesia. Cuman gue masukin itu unsur teknologinya gitu loh. Nah, itu Hmm. nanti lebih wise lah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan investor gitu. Oh, gitu ya. Sehingga kita kita bisa memberikan kesan tuh Ini oh tuh udah market ada sebenarnya itu marketnya gitu. udah ada Ini marketnya tuh itu sebagai pendukung gitu kali ya. ya dan marketnya itu kita hitung gitu kita hitung nah itu jadi potensinya gitu loh potensi marketnya seperti itu Hmm. sih nah, terus Hmm. ya pasti oh ini sih produk market fitnya sih jadi apa satu produk itu eh, ini nggak sih bakal diterima nggak sih di market gitu loh kayak gitu seperti apa Nah, memang kalau pertama kalau misalnya ide ini tuh gimana? hmm, Maksudnya tiba-tiba kan lu ide bikin device ini gitu. Itu terperciknya pertama tuh dari ngelihat apa atau terinspirasi dari apa gitu sebelumnya? sorry sorry bang ini apa freeze tadi Oh ya, gimana bisa diulang. oh ya. Ya maksudnya pertama kali kan kata lu berarti device lu ini di Indonesia belum ada benchmarknya kan? Hmm. Nah,
Lu Eh, terinspirasinya dengan apa? Emang di pengalaman lu waktu itu, lu kan pernah sekolah di luar juga kan? Apakah memang pengalaman lu pas di luar itu atau informasi dari luar atau gimana? Kalau di pengalaman gue dulu sih kayaknya udah kelamaan banget ya kayaknya. Ya. Ini sih lebih ke ya itu tadi gue ngelihat browsing gitu. Ya apa bener-bener ada yang udah yang tadi di dark room itu tuh di Hmm. Amerika tuh ada yang jadi mereka pakai kontainer ya, kontainer peti kemas gitu ya. Iya, iya, iya. Bikinnya di dalam itu sih gitu. Mereka bikinnya itu control environment. Nah, tadi plek-plek tuh gue pengen bawa ke sini kayak gitu idenya, cuman banyak ini kan banyak apa challenge-nya banyak lah gitu kan. Di sini matahari banyak. Nah, itu gue harus harus adaptasi lah di sini gimana Hmm. sih gitu bisnis model yang gue ambil bisnis modelnya gitu Hmm, kan. hmm, hmm, hmm. Kalau di luar kan apa si kontainer itu memang ditaruhnya di daerah. Kalau dia mereka di Amerika mungkin di mana aja ya bisa bisa Iya. mereka nggak punya concern sama sorry maksudnya tuh concernnya tuh justru bukan jarak ya tapi lebih ke musim ya kalau di sana Hmm, ya hmm, kayak hmm. Iya, gitu iya. sih. Nah, Hmm, jadi dari situ ya. Nah, lu kalau next setelah lu apa menginspirasi bikin ide kan, lu bilang apa saran dari lu adalah cari usaha yang udah ada benchmarknya. ya Nah, terus kedua tuh berarti lu harus setelah lu ada ide, lu harus bikin produknya kan, produk ya developmentnya itu. Nah, itu ya gimana tuh? Ada ceritanya nggak di product development ini? ya jadi ya gue awalnya kan gue bikin aja udah persis sama di luar gitu ya gitu terus gue tawar-tawarin ke orang gue tes lah ngetes ke orang-orang gitu ya itu challenge. Memang secara ide mungkin awalnya kayak lu juga ya, wah ini keren banget nih di Indonesia nih keren banget nih lain-lain Hmm. high tech dan lain-lain. Cuman mahal gitu kan di sini kan gitu. Dan gue nanam di luar juga tumbuh gitu. Oh tunggu, jadi si elemennya itu Eh, sebenarnya udah ada di Indonesia pun? eh, ada Atau? tapi penggunaannya pada saat itu ya, pada saat Mhm. itu penggunaannya beda sih. Jadi IoT-nya itu tuh penggunaannya dulu pas gue masuk itu buat ke perikanan sebenarnya. Oh, Tambak ya, tambak. iya, iya, iya. Tambak. Jadi tambak itu kan khususnya tambak udang atau yang itulah budidaya itu kan memang airnya juga dikontrol kan. Mhm. Apalagi udang tuh nggak boleh terlalu tinggi amoniaknya, nggak boleh terlalu tinggi salinitasnya gitu. Mhm. Itu benar-benar harus presisi kalau nggak tuh benar-benar gagal panen lah gitu kalau udang itu. Itu Hmm. udah ada sih waktu itu. Terus itu setelah gua berjalan ya, oh kayak gini ya. Jadi sebenarnya pun produk gue tuh bisa masuk ke bisa masuk ke segmen itu, cuman gue tetap di urban farm ya, seperti itu. Ya, tapi Mhm. bisa gue tiru lah ininya strategi mereka gitu loh. Hmm, ya, 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 ya. Kayak gitu. Oke, oke. Mm, Tapi keren ya, berarti lu dari ide udah gitu lu ngerancang sendiri. Oh, gua tuh butuh elemen ini, walaupun elemennya ternyata dipakai di sini tuh buat yang ikan. Oh, ini elemen ini gua pakai buat bisa juga ternyata buat farming. Berarti lu ya, harus ada desain produknya yang lu lihat dari luar itu kali ya. Oh, desainnya seperti ini ya, dan gua tinggal apa bukan tinggal sih, maksudnya merancang spesifik spesifik buat mm, si farming itu ya. ya. Lu sama lu sendiri atau ada tim yang ngebuat itu? Kita ada tim sih, kita bertiga awalnya bertiga, terus ada yang memang fokusnya di IT gitu loh. Terus ada Hmm. yang satu lagi di desain lah, industrial design gitu loh. Hmm. Nah, untungnya sih zaman sekarang kan semua itu ada di internet sih sebenarnya. Jadi Hmm. kita belajar dari jurnal-jurnal gitu ya. Hmm. Kita Hmm. ikutin aja tuh desainnya kayak gitu. Hmm. Nah, Oh, lu ngajak teman-teman ini emang teman-teman lama lu atau yang co-founder yang oh lain ya, tuh atau gimana? yang satu memang teman lama sih. Hmm. Eh, terus berlanjut kita cari ini aja apa network kita lah gitu yang punya knowledge itu terus dan memang udah punya jiwa entrepreneur lah ya gitu. Hmm. Jadi mau mau apa mulai dari ya awal-awal mah kan kerja bakti ya gitu. Iya, iya, iya. Dia mau lah gitu, mau terus saya tapi
ya kita punya visi sama lah gitu ke depannya, kita mau ngembangin ke arah mana gitu loh. Awal-awalnya gitu sih. Terus ya tadi along the way ketemu lagi, karena kita awalnya kan sotoy dulu nih, Iya, sotoy iya, iya. tanaman, oh gini bisa tanaman, eh, tinggal ditaruh aja, kasih nutrisi terus tumbuh gitu, terus kasih lampu gitu. Terus ya kesininya ketemu expert-expert, eh, oh ada masukan ini masukan itu, dan akhirnya produknya jadi yang ya lebih inilah, lebih apa ya, lebih bagus lah gitu ya, intinya lebih Mhm. bentuk lah, oh ternyata kayak gini gitu loh. Jadi lu sama teman-teman learning by doing ya. Jadi maksudnya, Iya. nah itu kan effort banget ya, apalagi kalian pasti sambil kerja juga kan. itu Iya betul sih. itu butuh berapa itu butuh apa, butuh keinginan yang kuat, sama itu butuh berapa lama tuh Zen, maksudnya Hmm. proses belajar dari yang sotoy sampai yang oh iya gue kemarin tuh sotoy. Ya gue kelamaan juga ya apa nyadar sotoy ya 3 tahun deh, maksudnya sampai kita deploy ke pertama itu tahun lalu tuh 2 tahun lah gitu. 2 tahun Cuman ya. ya gitu sih, emang emang harus banyak ngobrol sana sini sih, jadi apalagi sama Berarti lu expert ya. research juga kan, harus research juga kan, ini bener nggak jadi nih si tanamannya gitu. Iya bisa dibilang gitu sih research, jadi nanya sana nanya sini, terus kita undang, oh coba dong visit ke tempat gua gini gini, ini apa masalahnya apa, kayak gitu gitu loh. Jadi sebelum lu memulai, lu bikin juga farm sendiri berarti buat Iya, buat buat ngetes ide lu ini berjalan gitu ya. iya, Dan iya. ternyata dari beberapa expertise yang datang dan melihat sampai akhirnya perfect gitu menurut lu. Oh, oke, ini udah Hmm. simulasinya lah atau pilotnya tuh udah oke gitu ya. Iya, iya gitu Iya. sih. Tapi itu masih itu belum lagi, nanti kan itu kan dengan expert ya. Mhm. Kita lagi ini kita mungkin sekarang fase-fasenya ketemu market sih. Oh, ketemu Gitu. market. Market kayak ketemu lolos itu, oh ternyata begini, oh mereka expect-nya seperti ini. Nah, itu juga bagian yang di riset sih sebenarnya gitu. Ya, 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 ya. Gitu. Jadi phase one nyobain teori lu ini, terus ada challenge lain adalah pas lu masuk market ternyata setiap orang itu punya spesifikasi atau keinginan Mm-mm. berbeda ya. Iya, belum Dan tentu lu belum tentu diterima gitu. ya, nah yang kalau dari brand sendiri nih di perusahaan lu visi lu tuh, brand lu tuh menjadi apa sih di masyarakat kalau ngelihat Sabah Kota tuh, wah gitu apa nih gitu. Wah, itu pertanyaan investor tuh. Gitu. Kayaknya lu mau invest ya. Mudah-mudahan kalau punya duit Udah. gua. Ya, visinya sih kita jadi ini ya, jadi pemain IoT khususnya di bidang farming ya, Hmm, terdepan lah gitu di ah, gitu. Indonesia gitu ya, Iya, iya. seperti itu. Ya doain lah pokoknya. Tapi Um, gue pikir sih ini udah oke banget. Maksudnya dalam hmm, apa ya? Pertama eh, kita lebih in control gitu of what we want kan. Jadi hmm, gue pengen makan, apalagi kalau di Tata Boga ya, gue pengen sayuran gue hmm, seperti ini gitu. Gue pengen yang ya, fresh, pengen yang itu dengan maksudnya ya udah waktunya juga sih Tata Boga kita tuh biar bisa ya, internasional itu lebih lebih idealis gitulah, jangan asal aja gitu ya. Ih, tapi menarik loh, gue ketemu expert di bidang apa tanamannya ya, apa sih Hmm, istilahnya, gue nggak ngerti deh, agronomis apa atau apa gitu. hmm, hmm, hmm. Dia tuh ini, apalagi ini kita lagi ngadepin klien yang memang mereka mau mau ngembanginnya buah ya. Itu Hmm, lebih menarik lagi gitu. Jadi buah itu bisa diatur kan, manis. Lu mau manisnya mau berapa gitu. Nggak bisa, hmm, oh semanis-manisnya nggak bisa. hmm. Manis manis kemanisan nanti giung ya. Haha. Terus yang diterima di market itu tingkat kemanisannya sekian gitu loh. Hmm, Oh itu hmm, berarti harus ditambahnya nutrisinya ini sebanyak ini gitu. hmm, Terus nanti kalau udah dipetik, lu mau langsung dimakan atau mau taruh di storage dulu atau gimana? hmm, Oh kalau bisa shelf life-nya agak panjang gitu. Gimana tuh? Oh kalau shelf-nya agak panjang, tangkainya tuh digedein. Caranya gedein tangkainya pakai nutrisi yang ini gitu loh. Tuh hmm. macem-macem tuh, menarik banget. Oh gitu ya. Kalau Tapi lu buah, belum ya, udah merambah ke daerah sana ke buah-buahan. sedang lagi. Sekarang lagi menghadapi klien yang emang kebutuhannya buah gitu. Kita yang lagi mau garap nih strawberry, melon ada juga sih. Hmm, hmm. Paprika, tomat gitu. Kita ada challenge dari inilah,
market lah seperti itu gitu loh. Iya, 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 iya. Nah, Gitu. kebutuhan yang paling deket nih sebenarnya dari lu apa sih buat ngembangin perusahaan lu ini? Oke, saat ini kita sih lagi proses ini ya, lagi seeking fund ya sebenarnya, lagi apa fundraising sih sebenarnya Oh, untuk fundraising. kita mau akuisisi market sih gitu. Oh, jadi Beberapa. lebih buat advertising dan apa memperkenalkan lu ya, expose perusahaan lu apa Mm, menjual produk apa gitu ke orang-orang yang membutuhkan. ya, itu juga itu sebenarnya 2-3 tahun ke belakang ini kita cukup apa ya, cukup Agresif. bukan, nggak, justru kita malah nggak kepikiran itu. Oh, gitu. Itu makanya kita butuh ya nanti tenaga-tenaga yang fresh lah untuk ngegarap bagian itunya. Tapi pun Hmm. di sisi kalau di market kan, kita butuh buat ngakuisisi market itu kita butuh inventory juga kan. Salah satu bisnis model kita kan yang apa tadi yang subscription gitu kan. Karena kita nyadarin juga sih kalau teknologi baru itu, khususnya gue nggak tahu di Indonesia, gue ketemu beberapa orang tuh agak reluctant sih untuk invest di teknologi sih sebenarnya gitu. Oh, gitu. Jadi Mungkin mereka maunya hmm. yang murah-murah aja gitu. Cuman ya jadi makanya kenapa gue pikirin untuk model subscription gitu. Nah, untuk bisa subscription itu kan perlu perlu inventory ya kita ya. Hmm, Barangnya hmm, dulu hmm. kita bikin, Ya, baru ya, kita ya. sewain Hmm, seperti hmm. itu. Nah, itu salah satu kebutuhan fundingnya sih untuk itu sih gitu. Ya, ya, ya. Gitu. Biar orang lebih mengenal juga ya, ibaratnya bisa mencoba dulu lah ya gitu. Kalau misalnya Ya, mereka dan puas dan ya, gitu. entry barrier-nya nggak gede buat mereka gitu. Wah, Oh, ya, mahal ya. banget ya gitu. Cuman gini doang misalnya gitu kan. Belum belum tahu manfaatnya gitu lah. Iya, 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 iya. Wah, mantap nih gitu. Nah, itu apa? Lu ada nggak misalnya buat pengusaha-pengusaha baru nih, Hmm. word of wisdom dari lu nih? Apa ya bang ya? Gue nggak terlalu ini juga sih bang ya. Jadi Gue belum nggak belum belum ada ya? iya ini aja sih maksudnya apa ya? Mungkin gue ngutip orang-orang aja sih ya. Apa ya? Hmm. Stay hungry kali ya. Oh, stay hungry ya. Jadi lo ini eh, apa terus 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 apa ya, entah baca, atau kalau yang suka baca baca, kalau yang suka nonton YouTube referensinya gitu ya, suka suka ngobrol ya, ngobrol tanya-tanya sana sini gitu. Lalu nggak, kadang-kadang end up-nya di mana nggak tahu juga sih gitu. Iya, Kadang-kadang iya, iya. malah yang lo ajak ngomong itu, nah ini nih orang nih ini juga ya, punya punya bisa ngerubah bisnis model lo tuh gara-gara ngomong mas satu orang gitu ya. Iya, Kayak iya, gitu. iya, betul, betul. Seperti Jadi itu ya, stay ibaratnya hungry lah gitu. ya open mind gitu ya. Jadi stay Ya, hungry, ya, ya, terus belajar untuk membuat produk lu perfect kali ya. iya, iya. Iya, Dan iya, Bang. mungkin tambah lagi ya, khususnya generasi ini ya, generasi kita ya Bang. Iya, generasi generasi X itu ya sama generasi-generasi yang makin kesini ini aja sih. Kasih mereka apa ya? Panggung apa space gitu ya. Jadi dengerin dulu deh, jangan jangan lu sotoy lah apa gimana gitu. iya, 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 betul, betul, betul. Jadi lebih membuka. Mungkin mereka ya jangan jangan apa? Jangan menutup diri ya. Mungkin mereka Iya, bisa iya. jadi lebih jago atau ide-idenya lebih brilian Lebih dari kita fresh. kita lebih fresh gitu ya. Iya. Karena mereka lebih mengenal lingkungannya. Wah, mantap nih. Nah, buat thank you banget nih Zen. Nah, Ya. gue cuma pengen say buat yang nonton Janji Temu podcast, siapa tahu ada yang mau ikut jadi funder jadi angel Investor, investor gitu ya angel ke investor. ke Sabah Kota ini, atau misalnya pengen lebih tahu lagi bisnis startup ini Ya. yang menurut gue sih keren banget, bisa nyelesain berbagai macam masalah ya di farming gitu ya. Nah, harus dihubungin kemana Zen nanti? Boleh ke nomor gua aja boleh sih. Nomor ntar gue kasih ya di itunya ya. Boleh. Ya. Makasih banget Iya. ya Zen udah Ya, Bang. datang Janji Temu podcast. Mungkin kita bakal Makasih ngobrol udah lagi nih diundang. lain Ya. kali. Ya. Siap, siap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.